Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saifuddin. Saya dari kelas IAT semester 4 Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri, Jawa Timur. Video ini dibuat semata untuk memenuhi tugas kuliah dari dosen filsafat ilmu, yakni beliau Bapak Saiful Mujab. Semoga beliau berkenan menerima video ini dan senantiasa memberi nilai yang baik untuk saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar filsafat bagi sains. Filsafat secara istilah merupakan studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dengan konsep yang mendasar. Kemudian sains, menurut KBBI, sains adalah ilmu pengetahuan secara umum, dan sains berasal dari bahasa Latin yakni scientia yang artinya pengetahuan. Jadi, definisi sains ialah suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara sistematik dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Menurut Thomas Kuhn, sains merupakan kontes paradigma. Paradigma mana yang menjadi mayoritas, itulah sains. Seperti teori bumi bulat dan bumi datar. Secara sains, bumi dikatakan bulat, namun tidak sedikit orang yang mempercayai bahwa bumi itu datar. Dasar-dasar filsafat yang digunakan dalam sains, yang pertama adalah rasionalisme. Rasionalisme berasal dari bahasa Inggris reason dan bahasa Latin ratio yang berarti berhubungan dengan pemikiran. Paham rasionalisme menyatakan bahwa akal merupakan dasar kepastian ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan dapat diperoleh dan diukur akal melalui kegiatan. Serta menurut paham ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan penangkapan objek. Dan tokoh dari teori ini adalah René Descartes dan Baruch de Spinoza. Yang kedua adalah teori empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin empiria, yang berarti pengalaman dan mencoba. Menurut teori ini, pengetahuan hanya bisa didapat melalui pengalaman dan hal-hal yang bersinggungan dengan indrawi. Bagi kaum empiris, indrawi adalah satu-satunya alat yang bisa menjamin kepastian dalam pengetahuan dan mengecilkan peran akal. Menurut teori ini, tanpa pengalaman, rasio tidak akan mungkin menggambarkan apapun sama sekali. Kalaupun menggambarkan, maka hasilnya adalah suatu khayalan. Teori ketiga adalah positivisme. Positivisme berasal dari kata positif yang berarti sesuatu hal-hal yang benar-benar terjadi yang dialami sebagai realita. Positif itu berarti tidak menerima hal-hal yang hanya ada pada angan-angan dan impian. Tokoh dari teori ini adalah Henry Saint-Simon dan Auguste Comte. Dapat disimpulkan, positivisme secara istilah merupakan faham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dari hal-hal yang benar-benar terjadi. Positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan alam
merupakan satu-satunya sumber yang paling benar dan menolak hal-hal yang berkaitan dengan metafisik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan sedikit saya presentasikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a